beats music. Wave beats music. Wave beats music. In Jeha, we believe that every human being is just as necessary as building a story, a school that later we call a family. Founded since 2003, we always think that international education that we've been running since 2013 should be affordable and should be for everyone. This pandemic, creating an unforgettable history, but this also leads us to think of the needs of our families in Jeha. And to facilitate all these needs, we decided to create three main programs, plus one more thing. Offline learning programs, blended learning programs, online learning programs, and Sekolahku programs. Offline learning program with only 10 students per class. The total class hours at school are 3 hours for playgroup and kindergarten, and 6 hours for primary, secondary, and advanced. We also have a health check and hygiene check because we always care about your children's health. Starting at only $2,100 per year, and all assessments are conducted offline. Blended learning program with only 10 students per class, with a total hours of 3 hours for all levels of education, and 2 options for 2 days, Tuesday and Thursday, and 3 days for Monday, Wednesday, and Friday. Health and hygiene check, and starting at only $1,000 per year for 2 days, and $1,100 per year for 3 days. Quizzes and mid-semester assessment are conducted online, while the semester assessment will be conducted offline. You will also have the full access to CH Virtual Learning. Online Learning Program. You have all the access for the CH Learning with one time discussion forum and even joining all activities happening at school. You also have all the library facilities should you need some books, starting at only $900 per year, and all assessments are conducted online.
Last but not least, Sakolaku program. Get in touch with our Google form by clicking this link below, which is 1292 Telegram or WhatsApp. Are you ready for changes account? Where do we start?
This also leads us to think of the needs of our families in Cheha. And to facilitate all these needs, we decided to create three main programs, plus one more thing: offline learning programs, blended learning programs, online learning programs, and Sekolahku programs. Offline learning program with only 10 students per class. The total class hours at school are 3 hours for playgroup and kindergarten, and 6 hours for primary, secondary, and advanced. We also have a health check and hygiene check because we always care about your children's health. Starting at only $2,100 per year, and all assessments are conducted offline. Blended learning program with only 10 students per class, with a total hours of 3 hours for all levels of education, and 2 options for 2 days, Tuesday and Thursday, and 3 days for Monday, Wednesday, and Friday. Health and hygiene check, and starting at only $1,000 per year for 2 days, and $1,100 per year for 3 days. Quizzes and mid-semester assessment are conducted online, while the semester assessment will be conducted offline. You will also have the full access to CH Virtual Learning. Online Learning Program. You have all the access for the CH Virtual Learning with one-time interactive meeting per week, one-time discussion forum per week, and even joining all the festivities happening at school. You also have all the library facilities should you need some books, starting at only $900 per year, and all assessments are conducted online. Last but not least, Sekolahku program. Get in touch with our Google form by clicking this link below. Register through CH License Center 0812 3921 9233 via Telegram or WhatsApp. Are you ready for changes to come? Where do we start?
CH, we believe that every human being is just as necessary as building a story, a school that later we call a family. Founded since 2003, we always think that international education since 2013 should be affordable and should be for everyone. This pandemic, creating an unforgettable history, but this also leads us to think of the needs of our families in Cheha. And to facilitate all these needs, we decided to create three main programs, plus one more thing. Offline learning programs, online learning programs, and Sekolahku programs. Offline learning program with only 10 students per class. The total class hours at school are 3 hours for playgroup and kindergarten, and 6 hours for primary, secondary, and advanced. We also have a health check and hygiene check because we always care about your children's health. Starting at only $2,100 per year, and all assessments are conducted offline. Blended learning program with only 10 students per class, with a total hours of 3 hours for all levels of education, and 2 options for 2 days, Tuesday and Thursday, and 3 days for Monday, Wednesday, and Friday. Health and hygiene check, and starting at only $1,000 per year for 2 days, and $1,100 per year for 3 days. Quizzes and mid-semester assessment are conducted online, while the semesters you will also have the full access to CH Virtual Learning. Online Learning Program. You have all the access for the CH Virtual Learning with one-time interactive meeting per week, one-time discussion forum per week, and even joining all the festivities happening at school. Baik, selamat sore Bapak Ibu semua. Hari ini kita sudah didampingi oleh Bapak Adi Rahardi dari Komunitas Robotik Indonesia yang akan memaparkan materi. Semoga materinya bisa bermanfaat bagi kita semua. Kita akan berikan waktu sesi 20 menit di akhir sebelum kita berakhir pukul 5.30 WITA. Semoga bisa tercover semua. Jika belum mungkin bisa kolek dulu informasinya dan pertanyaannya bisa kita tanyakan di minggu depan. Baik, saya persilakan untuk Bapak Adi Rahardi untuk memaparkan materi. Terima kasih. Halo semuanya, apa kabar? Dan semoga semua tetap sehat dan aman. Ini saya mau share screen, ya berarti ya. Terima kasih Pak Doni yang sudah memandu. Juga thank you untuk CH yang udah memberikan waktu untuk saya berbagi kepada para orang tua, para pendidik, pengajar, ya. Mungkin sedikit perkenalan dari saya. Saya ini sebenarnya latar belakangnya engineering, orang teknik gitu ya. Jadi, sebelumnya ini apakah suara saya udah terdengar jelas Pak Doni? Sudah Jelas, Pak Adi. Pak. Sudah ya? Iya Pak. Oke, thank you. Ya, jadi saya ini orang yang berlatar belakang atau punya background sebagai engineer, sebagai orang teknik gitu. Nah, ini sedikit aja. Nah, salah satunya saya bergabung di Intel Innovator. Intel Innovator ini adalah sebuah program dari Intel mungkin. Jadi mereka mengumpulkan engineer-engineer
di luar dari company-nya Intel sendiri, mereka meng-hire beberapa inovator, ada 255 orang dari seluruh dunia, termasuk salah satunya saya dari Indonesia. Nah, ini sebenarnya hanya ingin memberikan gambaran sedikit aja kepada Bapak Ibu bahwa ini saya orang yang memang asli di dunia teknis ya, di dunia teknik, di dunia engineering. Nah, kemudian saya pada tahun 2011 ini mendirikan komunitas robot Indonesia bersama teman-teman. Dengan harapan kita bisa membuat atau merancang atau memberikan solusi buat banyak orang tentang robotics. Awalnya itu, gitu. Tapi pendaftaran ini kan kita buka semuanya ke semua orang, ke semua kalangan, semua umur, sampai akhirnya banyak yang masuk itu malah mahasiswa awalnya. Dan semakin ke sini ini makin banyak yang join adalah anak-anak SMK, SMA, SMP, bahkan banyak juga SD dan juga anak-anak orang tua ini banyak juga ngomong ke saya, "Pak, saya mau mengajarkan anak nih robot, gimana ya?" Gitu kan. Saya malah kebingungan, ini dari mana ya mulainya gitu kan. Karena saya sebenarnya bukan pendidik, saya sebenarnya adalah engineer, background saya nih aslinya. Nah, tapi kemudian ketika ini mulai berjalan, banyak yang join ini adalah orang-orang yang mau belajar. Nah, ini sejalan juga sama apa yang dulu saya cita-citakan gitu. Jadi kalau mau flashback ke belakang, saya mungkin punya background atau pengalaman hidup ya di pendidikan untuk diri saya sendiri. Saya ini aslinya dulunya saya anak broken home. Saya broken home itu sejak saya masih bayi mungkin ya. Saya ditinggal oleh ayah kandung saya itu dari semenjak saya lahir. Jadi yang saya rasakan sehari-hari itu kasih sayang kakek dan nenek saya malah, gitu kan. Nah, jadi kemudian akhirnya saya berpisah dengan kakek nenek saya, terus akhirnya saya menjalani kehidupan selanjutnya ya, the next chapter. Nah, kemudian saya menemukan gitu bahwa sebenarnya ini apa yang saya alami ini kurang ideal gitu. Dan kemudian saya mulai berpikir bahwa saya nggak mau gitu kan, apa yang pengalaman yang saya alamin ini, nanti ini akan terjadi juga kepada anak-anak saya. Nah, itu saya pikir semangat dari kaum millennials seperti saya, generasi X, ya kan, eee, apa, nggak pengen anaknya ini, eee, mengalami apa yang dialamin orang tuanya dulu. Gitu. Kita pengen semua kita sepakat, kita ingin sekali anak-anak kita ini punya, punya pendidikan yang lebih baik daripada kita, gitu. Dan kita sedang menuju ke sana sebenarnya sekarang. Nah, ini salah satu, eee, apa, eee, ya saya boleh bilang achievement sampai akhirnya saya malah orang itu menghubungi saya karena ingin menghubungkan saya dengan pendidikan. Sampai akhirnya suatu saat saya ikut campaign diajakin campaign oleh sebuah brand susu anak untuk ngajarin robot ke anak-anak. Dari situ saya mulai sadar, "Oh, ya udah, oke deh. Kalau gitu ini adalah, panggilan hidup saya adalah untuk jadi pendidik." Udah deh saya lupain karena, harapan saya untuk menggerakkan project-project robotik itu malah persentasenya tidak sebesar saya katakan ngajar, katakan saya, di dunia pendidikan. Jadi akhirnya saya, mulai mendalami dalam beberapa tahun terakhir ini untuk, bagaimana menerapkan robotik untuk, kita embed kepada pendidikan anak. Nah, di era yang sekarang ini gitu kan, ini, kita menghadapi 2 situasi.
gitu di Indonesia, di seluruh dunia bahkan gitu. Kita masuk ke era digital, era di mana kita sering menyebutnya dengan industri 4.0, semua 4.0 gitu kan. Semua kita serba online kan, artificial intelligence, lalu ada blockchain lagi, lalu kita mulai payment, fintech, ya kan, payment itu kita udah cashless lah sekarang. Nah, ini akhirnya mendrive kita untuk kemudian menjadi tech savvy atau orang yang orang yang gemar sama teknologi, orang yang sangat bukan orang awam lagi, orang gaptek lagi gitu kan sebutannya, tapi orang yang sangat ngerti sama dengan teknologi. Apapun itu, mau kita pesen makanan online, kita ojek online, taksi online dan lain-lain udah belakangnya udah online semua. Depannya udah smart semua, smart TV, smart city, smart people gitu kan. Nah, kemudian kita mengalami juga situasi pendorongnya itu ketika kita menghadapi situasi pandemik. Ya, akhirnya kita masuk ke era yang benar-benar kita di-disrupt gitu. Kalau kemarin-kemarin hanya hanya big company saja, perbankan, taksi ya yang kena disrupt oleh aplikasi-aplikasi. Sekarang diri kita sekarang ini kena disrupt. Bahkan ini mungkin pertama kali saya bisa sharing lewat Zoom meeting seperti ini. Biasanya saya cuman ikutan aja, cuma nonton-nonton aja. Tapi sekarang ini saya juga nggak percaya juga, wah saya juga ini juga nih, bisa ternyata saya ada kesempatan juga sharing. Makanya terima kasih sekali kepada Bu Lydia dan teman-teman CH untuk membuat saya jadinya kena disrupt nih. Saya yang biasanya kemarin-kemarin cuman nonton, sekarang saya yang ngomong gitu. Jadi makanya agak bergetar dikit ini ngomongnya karena masih rada-rada nervous sebenarnya, karena nggak biasa gitu kan. Nah, semuanya jadi serba online dan ini kita yang tadinya kerja di kantor, sekarang akhirnya kita kerja di rumah. Yang tadinya kita ketemu tatap muka, sekarang akhirnya kita tatap mukanya lewat kamera gitu kan. Saya nggak tahu nih, saya pikir sampai sekarang ini saya ngomong, ini orang pada dengerin nggak sih? Gitu kan. Karena saya ngomong ini kan depan saya ini kamera aja gitu kan. Nah, ini udah mendisrupt gaya hidup kita sehari-hari yang tadinya kita saling tatap muka, bahkan kadang-kadang mungkin kita sendiri juga pernah menyadari juga ya bahwa kita ini banyak sekali mengadakan meeting gitu kan tanpa hasil yang ya kadang-kadang ya saking terlalu banyak meeting kan nggak banyak hasil yang kita dapat. Pernah kan kita sering berpikir gitu kan bahwa ngapain ini ketemu-ketemu. Nah, akhirnya sekarang inilah bagi orang-orang yang ingin hidupnya lebih efektif, ya, hidupnya pengen lebih efisien lagi gitu. Sekarang dengan Zoom sekarang ini kita ngobrol lebih menghemat waktu, lebih menghemat biaya juga untuk ketemu di kafe atau di mall karena kita udah nggak memungkinkan lagi sekarang dan orang semuanya begitu. Kalau dulu saya minta untuk video call aja deh gitu kan misalnya ke teman-teman. Orang ya ketemulah, masa kita lewat video call gitu kan. Kalau sekarang udah orang mau nggak mau eh, semuanya malah kita mau ngajakin ketemu orang malah takut mungkin gitu. Nah, yang tadi saya udah paparkan juga bahwa payment itu kita juga udah bukan lagi fisik, bukan lagi kita kasih duit ke orang, tapi kita udah pakai HP, semuanya lewat HP. Bahkan di era pandemik sekarang, di masa-masa pandemi sekarang ini, saya hampir nggak pernah keluar rumah, sama sekali. Karena belanja itu udah lewat aplikasi semua. Di e-commerce maupun di supermarket yang punya apps-nya gitu kan. Ongkos kirimnya sekarang murah sekali, jadi daripada kita meresikokan diri kita keluar, sekarang kita lewat online semua. Nah, itu akhirnya membentuk diri kita sekarang ini menjadi teknologi savvy atau tech savvy ini.
gitu. Nah, ini saya mau cerita sedikit ya, tentang perubahan. Ya, sekarang ini kita udah mengalami banyak sekali perubahan, bahkan di bidang pendidikan, kalaupun sekolah dibuka gitu kan, kalaupun nanti, dari pemerintah membuka sekolah, apakah kita siap gitu, baik dari sekolah maupun dari orang tua untuk memberangkatkan anaknya ke sekolah. Saya saya malah, ingin sekali diskusi, ingin sekali dapat masukan, saya nggak tahu sama sekali, tapi ini kita sudah mengalami suatu era, suatu masa di mana kita mungkin, ya udah deh kita sekolah mungkin di rumah aja, gitu kan. Mungkin kita tetap join ke sekolah, tapi kalau bisa kita sebanyak mungkin di rumah. Bahkan kemarin saya sempat ngobrol dengan, apa namanya, ketua tim, pembangunan dari Provinsi Jawa Barat. Kebetulan saya kenal dekat, Kang Budiana. Kang Budiana ini cerita gitu bahwa, kondisi alam yang udah enak ini, udah nggak banyak polusi, udah nggak begitu macet seperti dulu di daerah Bandung dan Jawa Barat ya. Mereka mulai mempersiapkan sekolah itu, dalam 1 minggu itu hanya cuman 2 atau 3 hari gitu, kalau saya nggak salah, apa namanya, nggak salah tangkap ya. Nah itu sekarang ini udah ke-disrupt lagi. Nah jadi, perubahan itu udah benar-benar nyata di depan mata kita, baik orang tua maupun juga, sekolah maupun guru, kita sudah harus mungkin berpikir, ini sudah mulai berubah, gitu. Apa yang kita cita-citakan dulu, apa yang kita pikir, "Wah enak juga ya kalau kita bisa ngajarnya online." Nah ini terjadi sekarang. Yang dulu orang tua mikir, "Wah sekolah online aja," sekarang udah terjadi. Anak-anak yang dulunya minta libur, nah ini dikasih libur sekalian banyak. Itu jokes-nya kan. Ya karena saya nggak dapat feedback-nya nih, pada ketawa apa enggak gitu kan. Nah, saya mau sharing juga nih, waktu dulu saya, sempat mengajar di, Sampurna University waktu itu, karena lokasinya itu, daerah macet di Jalan Pasar Minggu. Jadi ketika kita pulang ini, saya punya asisten satu orang, kita pulang bareng kan, dan saya selalu disupirin gitu sama, asisten saya ini. Dia yang, jago teknologinya untuk masalah 3D print, untuk laser mesin, dan lain-lain. Ini mesin-mesin permesinan, perteknologian itu, untuk ininya saya serahkan ke, Jafar. Nah, kita pulang, saya bingung gitu, kenapa nih kita pulang nih sampai ngabisin waktu 2 jam, gitu. Nah, akhirnya saya buka Google Maps suatu hari gitu. Saya bilang, "Ini lewat sini nih, lebih lebih cepat ininya, bisa 1 jam," katanya, gitu. Dan akhirnya kita coba lewat itu, dan akhirnya kita, menempuh waktunya 1 jam. Kita memakai Waze atau Google Maps lah ya, semacam itu kita nempuh waktu cepat, gitu. Nah, karena saya kan ngajar di situ cuman 1 minggu sekali. Minggu depannya ketika pulang, ini orang lewatnya jalan yang dia tahu aja dulu kemarin lagi gitu, nggak pakai Google lagi, nggak pakai apa namanya, nggak pakai Maps lagi gitu. Nah itu perkara mindset, akhirnya saya bilang. Karena padahal udah tahu gitu, sampai akhirnya karena saya tidur kan, begitu tidur di jalan, begitu bangun-bangun tengah jalan, "Loh kok kita lewat sini lagi, Far?" "Oh iya," dia bilang, "saya lupa," gitu. "Wah, besok kita pakai ini," gitu. Akhirnya sampai saya ikutin berkali-kali, dia bilang juga, "Iya nih lebih cepat, lebih enak juga jalannya." Nah, lucu kan gitu. Buat saya lucu juga nih orang yang, sehari-harinya berkaitan dengan teknologi, tapi apakah otomatis jadi tech savvy atau tech native gitu? Ternyata nggak juga. Ternyata, itu masalah mindset. Nah, mindset ini nih yang kita ingin, embed gitu ke kepala kita sendiri pertama, ke kepala tenaga pendidik gitu ya, kalau kita seorang pendidik, agar, eee, kreativitas ataupun, eee, pengetahuan atau kebiasaan
teki kita ini menurun juga, dibiasakan juga ke anak-anak. Jadi anak-anak itu udah dari awal udah terembed, udah kebiasaan, udah tech savvy. Bahkan mungkin anak-anak lebih tech savvy daripada kita gitu kan. Kalau saya pulang jalurnya sama murid yang kita ajar, mungkin dia pakai Google Maps, dia nyampe duluan, dia mungkin malah ngomong ke kita kan, wah Pak, kenapa nggak pakai Google Maps aja gitu. Nah, ini juga terjadi lucu kemarin ketika kita lagi menghadapi era atau menghadapi situasi lockdown kemarin ini di Jakarta atau di Bali juga ya mungkin. Nah, teman-teman ada teman guru yang akhirnya dia bekerja dari rumah, ngajarnya dari rumah, gitu kan. Sampai dia beli papan tulis sendiri. Dia beli papan tulis, dia pasang, dia setup kamera, dia setup laptop, terus dia ngajar gini, ya kan. Ini 1+1 misalnya, sama dengan 2, gitu. Ini lucu, itu kan. Nah, ini lucu gitu kan. Karena mungkin mungkin nggak tahu kali di Zoom ini ada fungsi whiteboard gitu kan. Nah, jadi ini semuanya masalah mindset. Pakai aplikasinya udah, tapi kebiasaannya enggak, kebiasaannya belum. Nggak tahu fitur-fiturnya apa aja gitu. Nah, ini yang perlu kita kulik lagi lebih dalam, gitu bahwa ini semua bisa memudahkan kita, gitu. Kan nggak mungkin karena jauh banget kamera kita memperlihatkan apa yang ada di papan tulis sekarang udah lebih mudah. Kayak sekarang ini saya share juga, saya juga cukup amazing, oh ternyata bisa begini gitu. Nah, saya berharap sekali di era ketika kita udah melewati situasi kemarin ini lockdown atau PSBB lah kita sebutnya, kita sekarang ini udah melewati fase bagaimana kita bertatap muka secara virtual, online, working from home, study from home, ngajar from home juga, gitu. Saya berharap sekolah ini menjadi lebih kreatif, ya, Bapak Ibu yang mungkin running sekolah, ya. Ini bisa jadi opportunity buat sekolah-sekolah, udah bikin aja sekolah yang kreatif atau sekolah yang memang semi online gitu. Kalau emang belum mau meninggalkan ke offline-an lah, ya kan sekarang ini. Ya, kan kalau kita berpikir secara logika aja, di sekolah itu pasti ada banyak ruangan gitu. Jadikan aja satu ruangan, itu udah bikin setup studio buat syuting YouTube, syuting video intinya, gitu kan. Untuk online semacam Zoom kayak begini, jadi dari awal itu kita udah mempersiapkan. Nah, kita udah mulai mempersiapkan dari skripnya segala macam, mirip-mirip ruang guru lah, gitu. Tapi kan kalau ruang guru ini, gitu, mereka nggak kenal sama muridnya. Nah, ini kita touching-nya lebih beda, karena kita tahu murid kita siapa aja, kita tahu apa topik yang relate sama mereka, jadi online tapi berbasis community as a collaborative platform. Jadi komunitinya adalah sekolah ini adalah kolaboratif platform. Nah, daripada masih sibuk pakai ya pindah sana pindah sini, kadang-kadang videonya nggak kurang mumpuni karena masalah jaringan segala macam. Coba deh invest. Saya pengen banget nih, ngarepin banget ada sekolah yang benar-benar mereka invest untuk bikin sebuah ruangan untuk membuat video dan juga internetnya dipercepat mungkin ya, karena sekarang ini kita bergantung sama kecepatan internet sekarang ini. Nah, ini nih kalau kita bisa lakuin, ini jadi nilai yang karena semua orang udah pada study from home. Semuanya udah kebiasaan. Kalau kemarin kita berbuat seperti ini, mungkin murid-muridnya atau orang tua muridnya pada berpikir, wah ini nih menekan budget nih, itu atau mereka pada
belum bisa menerima gitu kan. Tapi kalau sekarang ini kita udah saatnya kita boleh dibilang sedikit terpaksa karena jadi mau nggak mau semuanya udah online dan semuanya sudah wajar kalau kita study from home. Nah, yang bisa dikulik atau ditwist sedikit adalah bagaimana kita menyajikan kualitas video, kualitas pengajaran lewat YouTube. Mungkin udah ada banyak, pasti saya yakin juga ada yang udah berbuat semacam ini ya di beberapa sekolah tertentu gitu. Tapi ini sekedar saran aja. Ini balik lagi saya izin berbagi, izin sharing apa yang ada di kepala saya, apa yang saya harapkan, karena saya nggak punya sekolah sendiri gitu kan. Kalau saya punya sekolah sendiri mungkin udah saya giniin gitu kan, karena pasti ada ruangan yang bisa dipakai sekarang ini untuk membuat studio. Nah, kekreativitasan kita sebagai pendidik ini kita inginnya kan kita embed juga ke anak-anak. Anak-anak ini sebagai sebagaimana hidup kita juga, sebagaimana orang dewasa juga, kita punya dua belah otak gitu ya. Ada otak kanan, ada otak kiri, yang kreativitas dan logik gitu. Nah, creativity ini kadang-kadang kita melihat anak-anak kita nih terlalu out of the box, creativity, tapi nggak relate gitu kan. Nah, orang yang terlalu logik kadang-kadang kita melihatnya ini logik banget sih ini anak gitu kan, nggak ada perasaannya sama sekali gitu. Nah, ini kita semuanya kedua kekuatan ini kita synchronize agar menjadi anak yang kritis atau kita embed skill yang namanya critical thinking gitu kan. Nah, critical thinking ini saya belajar dari guru-guru saya ini, terutama di CH, bagaimana kita bisa mengaktifkan critical thinking pada anak itu melalui beberapa konsep gitu. Ada yang menamakan konsepnya Montessori ya, dengan kitnya atau peralatannya namanya kalau nggak salah aparatus ya. Saya belum banyak belajar ini, jadi tolong saya juga mau tolong diajarin lagi saya bagaimana sih Montessori itu konsep Montessori itu bergerak berkegiatan gitu ya. Lalu ada STEM, Science, Technology, Engineering, and Mathematics. Ini adalah sebuah konsep bagaimana anak ini praktikum gitu kan intinya, berkegiatan, beraktivitas berdasarkan ilmu sains, teknologi, engineering, and mathematics. Jadi banyak kegiatan praktikum, nyoba gitu, eksperimen lah gitu kan. Nah, kemudian ada juga yang sekarang ditambah lagi A gitu kan, STEAM, Science, Technology, Engineering, Art. Jadi kemarin itu mungkin kelupaan artnya, sekarang tambahin gitu kan, art. Nah, mathematics. Nah, sekarang ada yang STEAM, ada STEM, ada juga yang saya saya running di Indonesia ini adalah maker movement. Maker movement ini mungkin agak beda sama Montessori sama STEM ya. Mungkin kegiatannya maker, tapi awalnya juga tetap sama sih eksperimen, tapi lebih ke membuat produk atau membuat sesuatu gitu kan. Entah itu robotik, entah itu apa gitu kan, entah itu bikin woodworking atau metalworking, ya bikin sesuatu intinya. Nah, itu ininya dari si maker movement. Lalu ada DIY movement. Ini sebenarnya sama maker movement. Do it yourself gitu, bikin sendiri, bikin sendiri. Semuanya kita menjadikan diri kita sebagai pembuat atau creator atau maker lah gitu kan. Nah, ini jujur aja saya tidak paham semua gitu kan. Bahkan maker movement ini gagal di Indonesia hanya karena kata-kata maker gitu kan. Ketika saya ngobrol dengan teman-teman dari government gitu, mereka banyak sekali gitu. Hampir 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 puluhan gitu ya. Saya selalu ketemu, saya ngomong maker movement, Pak.
kita mau running ini maker movement. Di Amerika udah jalan ini sekian puluh tahun. Ya nggak sekian puluh tahun, nah. Sekian tahun kemarin ini mereka udah jalan. Kita kapan nih bikin maker movement? Dia bilang malah mereka pada banyak kan responnya adalah apa? Makar. Waduh, bukan Pak, bukan makar. Jadi ini yang akhirnya ya maker ini nggak jalan-jalan ya karena saya juga ngeri-ngeri juga gitu kan nanti dibilang makar lagi. Nah, semua ini konsep-konsep ini nih Montessori maupun STEM maupun juga DIY movement atau maker movement ini saya lihat ada suatu benang merahnya yaitu bikin sesuatu. Nah, salah satunya yang saya juga masih pertanyakan gitu di Montessori juga gitu kan. Ini kemarin Bu Lydia dan Pak Sabar ini sharing ke saya bahwa mungkin kalau Bu Maria Montessori-nya ini masih ada, Pak, katanya. Ini robotik ini jadi aparatusnya, Pak. Saya masih belum relate itu. Kenapa gitu kan? Nah, pulang ke Jakarta saya mulai pikir kenapa ya robotik ini selalu dikait-kaitkan. Karena semuanya masuk ke Montessori pun masuk di STEM ataupun di STEAM itu kebanyakan kurikulumnya atau silabusnya ngomongin robotik. Maker movement sendiri yang ngegerakin kan dari Mac Magazine ya. Mereka membuat suatu event tahunan namanya Maker Fair ya. Maker Fair di setiap tahun tiap-tiap negara ada gitu. Yang license-nya ke Mac Magazine. Nah, kalau kita datang ke Maker Fair atau kita datang ke Makerspace gitu kan dari tempat maker hub-nya ini itu kebanyakan mereka building-nya atau making-nya ada robotics gitu. Kalau kita datang ke Maker Fair atau coba cari di YouTube gitu ngomong-ngomong Maker Fair dengan keyword Maker Fair itu kita melihat ininya yang ditampilkan atau pamerannya kebanyakan robotics. Nah, ini kemudian akhirnya saya jadi mulai relate gitu. Oh, ini tuh yang tadinya kita di komunitas robot ini kita mau ngumpulin engineer, malah jadinya yang masuk sebagian besar adalah pemula gitu. Nah, saya terus terus berpikir bahwa sebenarnya robotics ini adalah tools-nya. Hanya tools-nya. Jadi kata kuncinya di situ ya Bapak Ibu ya. Robotics ini hanya tools gitu. Hanya tools untuk mengactivate ya critical thinking gitu. Why? Kenapa robotics gitu kan? Karena di robotics ini kita anak-anak nih belajar coding. Saya tahu banyak juga anak-anak yang udah dari SD bahkan udah mulai coding gitu kan, udah mulai mempelajari pemrograman gitu kan, animasi dan lain-lain gitu. Di robotics juga kita belajar namanya desain, ada 3D print ya. Bahkan robot yang yang biasa saya gunakan untuk mengajari anak-anak murid saya, itu robot yang saya bikin sendiri, saya desain sendiri dan mereka juga jadi ikutan juga ngedesain. Ini nanti mau dikasih dekorasi apa gitu. Nanti mereka desain sendiri di komputer yang nanti kita print. Jadi robotnya itu saking ininya personalnya sama mereka gitu, saking customnya jadi amat personal gitu sama mereka. Dan kemudian saya mempelajari juga desain ini dari dulu kan kita dari kemarin-kemarin ini ada bahan untuk 3D printing ini kita ada bahan yang tadinya masih berbahaya nih, masih agak beracun juga kalau anak-anak itu habis pegang robotnya terus pegang makanan masuk ke mulut. Nah, mungkin agak berbahaya. Nah, kesini kita udah menemukan dunia sudah menemukan bahan 3D print yang aman karena asal muasalnya memang dari jagung, dari makanan juga. Jadi nggak berbahaya sekarang ini gitu. Dan desainnya pun kita kembangkan agar nggak terlalu kecil juga sehingga anak itu gemes nanti digigit-gigit gitu kan takutnya.
Nah, ini semua kita kembangkan dan saya mencari partner sebenarnya karena saya sendiri pun juga akan kewalahan gitu ya membuild dari dari tools yang cocok buat anak-anak. Nah, di robotics ini anak-anak juga mempelajari mechanical. Jadi motoriknya mereka bergerak juga. Mereka bukan hanya cuma depan layar coding, tapi mereka dari coding mereka lihat, robotnya bisa bergerak gimana nih kalau di coding begini gimana gitu kan. Dirakitnya gimana gitu kan. Kalau ada masalah, oh ternyata rodanya yang kurang nempel sama gearnya dan lain-lain. Gitu kira-kira. Dan juga electricalnya. Nah, yang hubungan dengan sensor nanti diprogram untuk dia jalan sendiri, jalan berdasarkan program, berdasarkan sensor sensornya ini, dan itu butuh logika semua untuk coding, design, mechanical, engine, electricalnya. Nah, keempat activity ini bukannya menambah beban kepada anak, tapi pengalaman saya mereka semakin fun ngejalaninnya. Karena mereka jadi gini, pernah nggak kita dulu flashback ke masa kecil kita dulu mau jadi apa gitu kan. Sampai sekarang pun juga jarang gitu yang ngomong saya nanti masa depan mau jadi engineer gitu kan, atau mau jadi scientist gitu kan, gitu. Tapi anak-anak kita nih, anak-anak kecil ya, suka banget sama robot, bener nggak? Suka banget sama yang namanya robot-robot, itu dianggapnya sama mereka mainan. Nah, dari situ kita masuknya. Dari situ kita embed skill-skill coding, design, mechanical, electrical, sehingga critical thinking-nya itu terbentuk karena perpaduan antara creativity dan juga logic gitu. Jadi logic sama creativity-nya tuh collaborate, nah menghasilkan anak kita yang terbiasa dengan critical thinking. Jadi ketika anak itu kreatif tuh relate gitu loh, gitu kan. Kalau kita sering juga lihat kita punya anak gitu kan, anak kita kreatif banget, saking kreatifnya kayaknya kurang relate gitu, kayaknya kurang nih data-datanya. Nah, data itu cuma data Bapak Ibu, gitu. Tapi bagaimana memprosesnya di sini ini adalah muscle knowledge yang kita perlu install skill-skill khusus ya seperti critical thinking untuk menghasilkan mereka punya decision making yang tepat. Kira-kira gitu. Tapi balik lagi, ini hanya salah satu tools. Robotics itu hanya salah satu tools saja. Toolsnya bisa macam-macam. Tapi karena saya ngertinya robotics, nah makanya hari ini saya sharingnya tentang robotics gitu kan. Nah, ya ini contoh dari kit robotik yang kita bikin sendiri. Ini pakai 3D print, lalu kita gabungkan dengan electrical dan mechanical. Mereka kita latih, dan mereka ada juga yang mereka ini sendiri. Bahkan ini si Zack sama siapa ya satu lagi ini anak dari Depok, dari Teknonatura Depok. Ini mereka beda kewarganegaraan dan mereka nggak ngobrol sebenarnya. Mereka nggak saling ngobrol karena si Zack ini orang Jepang, dia nggak bisa bahasa Inggris juga, dia nggak bisa bahasa Indonesia juga. Ya udah gitu kan. Tapi mereka communicate dengan kitnya gitu, dan mereka it works gitu kan. Mereka bisa. Ini sampai saya, wah ini hebat sekali, ini mereka bisa build robot dengan cepat saat itu gitu kan, termasuk salah satu tim yang tercepat mereka bikinnya tanpa komunikasi gitu. Walaupun sebenarnya mereka komunikasi tapi tidak dengan verbal gitu. Nah, robotics atau banyak tools lainnya ya, banyak sekali, ada mungkin bisa lewat saya nggak tahu yang lain, ya bisa masak, bisa musik mungkin gitu kan. Nah, ini kita ada ada resource untuk kita membuat project-project yang berbasiskan robotik ya. Ini bisa dicatat alamat webnya, yaitu insaxable.com, bisa di-follow juga di Instagram. Itu banyak sekali
apa namanya, instruksi atau tutorial-tutorial langkah demi langkah, source code-nya pun dikasih di situ. Jadi kita tinggal ngikutin aja, tinggal kita apa namanya, kita tinggal ikutin langkah-langkahnya, kita tinggal apa, lengkapin, udah jadi kira-kira kayak yang orang udah bikin. Nah, ini banyak sekali resource-nya di sana, ya. Jadi yang saya mau sharing sebenarnya gini, ya, Bapak Ibu. Kalau kemarin, ya, kit-kit robotik itu nanti mungkin di pertemuan kedua ini ya, minggu depan saya akan bahas tentang project, ya, dan juga kit-kitnya apa aja. Tapi sebagai gambaran aja bahwa ada beberapa kit yang mungkin harganya 10 juta ya. Apa ya, mungkin sekarang dolar lagi turun, mungkin jadi turun lagi ya. Ya kira-kira 6 juta, 7 juta, 10 jutaan yang tidak bisa long lasting gitu kita gunakan. Hanya anak-anak ini aja yang kita bikin, kita berikan kit ini gitu, yang bisa pakai kit ini cuma anak-anak itu, dan ininya cuma terbatas. Kemampuannya, silabusnya terbatas karena bukan barang asli yang mesti mereka bikin jadi sesuatu. Nah, gitu. Mungkin kemarin ini ya, ini masih kelihatannya murah gitu untuk sekolah purchase ya. Mungkin purchasing-nya juga sampai 10 gitu, bisa bertahan beberapa tahun, nanti anak-anak itu pakai lagi gitu kan. Dan ini share ekonomi kan gitu. Jadi kita pakai fasilitasnya. Sekolah ya. Tapi sekarang ini di era udah mulai masuk kita ke pandemik, segala macam itu kita mesti sendiri. Nah, saya kemudian berpikir bahwa sebenarnya ada loh kit yang murah yang kita bisa bikin dengan beberapa microcontroller atau board seperti Arduino, Raspberry, dan lain-lain ini. Ya, mungkin saya agak teknikal ngomongnya, tapi kira-kira gini, ada kit, ada barang-barang elektronik yang bisa dipurchase dengan murah, mungkin di bawah 1 juta, tapi kita bisa membuat project-project seperti ini. Ya, kita bisa membuat project-project untuk menyalakan untuk bikin smart home, ya, kita bisa mengatur lampu, CCTV, bahkan AC ya, dari smartphone kita, bahkan dari mana aja asalkan kita terkontak dengan internet, yang kita sering dengar dengan Internet of Things. Nah, ini adalah salah satu contoh project-project yang ada di insubsable.com, ya, kira-kira begini. Dan ini materialsnya atau barang-barang untuk menjadikan ini kitnya ini murah banget. Ini bisa kita temuin di pasar, di marketplace itu banyak sekali ininya. Nah, ini yang saya mau coba propose gitu ke sekolah-sekolah yang punya lab robotik ya, gitu. Udah deh, kita stop purchase robot-robot yang ya hanya sebagai kit aja, sebagai pemanis aja, tapi orientasinya hanya kepada lomba-lomba, ya. Orientasinya hanya kepada ya lombanya si merek tertentu ini aja. Kita rubah purpose-nya ke sebuah karya berbasiskan produk gitu, robotik, teknologi gitu. Jadi kita bukan hanya ingin menjadikan anak kita tuh tech savvy gitu. Kalau saya hari ini ngomong ke Bapak Ibu, ayo kita jadikan anak kita tech savvy, ya saya gila juga gitu kan, karena anak-anak udah lebih tech savvy daripada kita. Tapi bagaimana kita mengembed critical thinking di anak-anak lewat robotik sehingga menjadikan mereka itu tech native, bahkan juga tech maker. Mereka yang bikin teknologinya gitu. Tentu aja Bapak Ibu, saya bukan ingin menjadikan anak-anak Bapak Ibu semua itu menjadi ahli robotik semua gitu. Karena passion-nya pasti beda-beda. Tapi at least dengan kita memberikan sebuah pembelajaran dari awal tentang teknologi, mereka ke depannya itu udah mungkin kita udah lebih canggih lagi dari zaman kita sekarang, karena ini disruption-nya udah makin gila-gilaan. Kita semakin dekat dengan teknologi. Jadi kita harapkan walaupun nantinya mereka itu nanti jadi dokter. Saya punya banyak murid, ada 2 sih murid saya
yang sekarang ini jadi dokter, gitu, murid robotik saya yang sekarang ini jadi dokter karena ya memang passion-nya mereka jadi dokter, gitu. Passion-nya mereka emang jadi dokter. Saya punya ada salah satunya adalah di antara 3 bersaudara. Ini tiga-tiganya nih anak, Aldri, Alfir, Alpep ini mereka 3 bersaudara, mereka semuanya, ikut robotik dan ketika masih sekolah mereka nih, kebetulan si Alfir sama Aldri yang, deketan, umurnya, mereka ngomong sama saya, "Pak, kita nanti nih suatu saat kita punya mimpi nih. Saya nanti kita bertiga mau bikin sebuah perusahaan, pembuat alat kesehatan." Gitu. Mimpinya waktu itu ya. Saya nggak tahu nih nanti akan terlaksana apa enggak, gitu. Karena Alfir sendiri, lagi koas sekarang di, Rumah Sakit Sutomo di, Surabaya. Alpep baru aja lulus Biomedical Engineering. Kalau Aldri dia, kerja di salah satu perusahaan, Telkom. Lulusannya dulu dia sistem informasi. Jadi mereka udah punya bayangan dari dulu, dari mereka masih sekolah ini, mereka mau jadi apa, gitu. Walaupun nantinya mungkin bukan masalah keberhasilannya, bukan diukur jadi atau tidak jadinya, impian mereka, tapi dengan mereka punya, mindset, punya bayangan ke sana aja itu udah suatu prestasi buat saya. Mereka udah mikirnya sudah jauh sekali. Apalagi di era sekarang ini kita ventilator kita kekurangan, alat-alat medis kita kekurangan karena semua seluruh dunia membutuhkan dan nggak ada pembuatnya dari Indonesia, bayangin, gitu. Akhirnya alhamdulillahnya ada juga gitu kan dari, dari, teman-teman dari ITB, dibantu juga ada teman-teman dari komunitas robot yang ada di sana, kita membuat ventilator. Tapi ini kan sebenarnya masih cukup panjang, pengujiannya. Saya juga tahu gitu, saya juga sadar bahwa ini nggak semudah ini juga gitu. Tapi coba bayangin kalau kita mulainya udah dari kemarin-kemarin gitu kan, kita udah sekarang ini udah mulai memetik hasilnya. Tapi karena ini kita dihadapkan langsung, kita prosesnya begitu cepat, jadi engineer ini pun juga berkolaborasi dengan orang-orang medis ini juga nggak punya banyak waktu gitu. Nah, jadi intinya bukan untuk menjadikan anak-anak Bapak Ibu semua atau murid Bapak Ibu semua itu menjadikan ahli robotik semua gitu. Tapi teknologi ini kita jadikan tools, robotics ini hanya tools aja untuk mengaktifkan skill critical thinking di kepala mereka dengan hal yang paling relate dengan kondisi sekarang ini, yaitu teknologi gitu. Karena kalau dulu mungkin hal yang paling relate-nya mungkin musik, mungkin art dan lain-lain. Tapi hal yang paling relate sekarang ini adalah teknologi, gitu. Karena mau nggak mau, Industri 4.0 kita udah kena eranya, udah kena wave-nya, ditambah lagi, diperkuat lagi dengan pandemik COVID-19 ini menjadikan kita semuanya mau nggak mau tech savvy, gitu kan. Nah, mungkin kalau anak kita malah mungkin lebih tech savvy ya, gitu kan, dibandingin kita. Nah, tapi bagaimana menjadikan anak-anak ini bisa jadi tech maker, bahkan tech native gitu. Nah, banyak penelitian yang saya baca, nanti ini generasi Z yang sekarang ini mungkin, ya anak-anak kita sekarang inilah ya, generasi Z ini bukan lagi tech savvy, tapi tech native. Nah, itu udah di atas kita lagi gitu, karena kita pun saya pun sebagai tech maker juga pun sekalipun nggak se-savvy anak-anak zaman sekarang gitu kan. Nah, ini ya salah satu dari sekian banyak contoh project-project yang bisa kita tiru atau kita ini kan di dalam insaksebel.com ya. Nah, ini saya cerita sedikit, ini adalah robot favorit saya, gitu kan. Karena robot ini sebenarnya tidak begitu canggih sebenarnya. Karena hanya servo motor, dia ngentung gamelan, udah selesai, gitu. Kita bisa kendalikan lewat Android, memang robot ini untuk memainkan lagu tertentu, tapi ini bahan-bahannya sangat sangat sederhana sekali. Terus akhirnya dikasih belangkon sama si Rausan yang bikin,
udah nih jadi lucu gitu. Nah, ini tapi si misinya misinya pembuat robot ini adalah memperkenalkan alat musik gamelan ke dunia waktu itu kebetulan pada saat itu tahun berapa ya saya lupa. Kita lagi diserbu dengan tempe diakuin oleh negara lain lah gitu-gitu. Diakui oleh negara tetangga ya kan. Budaya kita mulai diakui oleh negara-negara tetangga yang ya sebenarnya dari kita juga yang tinggal di negara itu ya kan. Nah, dia mau memberikan message bahwa ini gamelan punya kita, punya Indonesia. Nah, ini kemudian dia membuat robot alat musik pengentung alat musik gamelan yang dia harapkan ini bisa waktu itu kita belum mengenal kata-kata viral ya, tapi ya kira-kira viral lah gitu kan, bahwa dan mengabarkan kepada banyak orang bahwa gamelan itu is from Indonesia gitu. Nah ini adalah robot salah satu yang jadi favorit saya selama ini dari teman-teman komunitas robot. Oke, jadi saya kebetulan belajar dari guru-guru saya ini. Ya ini salah satunya David dan Red Bingham. David Wells ini dan Red Bingham ini mereka adalah manajer operasional gitu ya, yang running makerspace di New York Hall of Science. Mereka ini enak banget itu ngajarin maker movement saat itu. Mereka lagi ke Jakarta kebetulan. Saya belajar dari mereka gimana sih cara menjalankan maker movement di Indonesia. Bagaimana sih ngajarin orang-orang, cara ngajarin yang enak ini kepada guru-guru, kepada orang anak-anak tentang budaya maker, bikin robot dan bikin macam-macam dengan simple. Nggak pakai kit, nggak pakai apa-apa. Mereka dari Amerika, tapi mereka nggak bawa produk-produk Amerika tuh. Mereka cuma beli semuanya ada di sini gitu. Semuanya yang mereka cuma bawa diri aja. Mereka datang ke Jakarta, mereka cuma minta kita purchase beberapa barang-barang itu semuanya ada di toko lah istilah kata, kita purchase buat mereka. Nah, oke, karena waktunya juga ini ya. Nah, ini adalah guru-guru saya. Ini kalau biasanya saya puterin video, tapi kalau nge-zoom gini kayaknya nggak enak gitu kan kalau saya puterin video. Ya ini mereka mungkin cari aja di YouTube, New York Hall of Science, Makerspace, Instagramnya @makerspace, gitu aja. Nah, salah satu yang saya belajar juga ini dari mereka, Bu Lydia dan Pak Sabar, ketika saya main tahun lalu ya ke CH, ini saya megang dikasih nih buku Ki Hajar Dewantara. Saya belajar bagaimana menjalankan ekosistem Montessori ya, bagaimana menjalankan ekosistem maker movement di sekolah. Nah, ini yang saya masih sampai sekarang ingin gitu belajar dari mereka berdua ini. Karena saya masih kurang sekali nih ilmu tentang kenapa sih gitu, masih belum terjawab pertanyaan di kepala saya, kenapa sih Pak Sabar bisa bilang bahwa robotics itu sekarang ini bisa termasuk salah satu aparatus yang paling efektif untuk Montessori. Nah, itu nanti tolong disampaikan aja. Oke, dan terakhir harapan saya terhadap orang-orang tua, parents ya dan teacher dan terutama juga sekolah, ini saatnya buat kita saat yang tepat untuk merubah mindset anak-anak kita. Gitu kalau saya lihat. Karena kenapa? Karena selama ini anak-anak kita udah bergantung, udah terbiasa tech savvy-nya tapi ke gadget gitu kan. Buat mereka main. Jadi sekolah itu ada pembelajaran fisik ya, pembelajaran ininya tanpa mungkin mereka di sekolah ada yang di sekolahnya dilarang pakai gadget gitu kan. Ketika ke rumah pelampiasannya atau ininya adalah penghiburannya adalah dengan gadget. Jadi mereka melihat gadget itu sebagai adalah alat untuk entertain, bukan untuk belajarnya. Sekarang ini kan keadaannya udah mulai berbeda, ya kan? Gadgetnya itu dipakai untuk pembelajaran.
Nah, ini kesempatan kita untuk merubah eh, pemahaman anak-anak kita bahwa dengan gadget itu mereka belajar. Nah, mereka having fun-nya mungkin dengan aparatusnya Montessori gitu kan, dengan kegiatan making something gitu, atau kegiatan dengan robotik. Jadi having fun-nya di situ. Nah, ke depan kita mungkin nggak akan komunitas ini kan kita akan kuatkan, gitu kan. Kalau anak-anak sekolah di CH, mungkin mereka udah di CH aja deh yang kita tahu nih. Yang kita tahu ini sekolah ini aman gitu kan, nggak ada yang kena corona, mereka semuanya aman. Udah kita berkumpul di dalam satu komunitas yang kita sama-sama tahu gitu. Kalau dulu kan kita wah kemana-mana ininya berpergiannya. Kalau sekarang kita community base-nya jadi makin solid, makin kuat. Nah, nantinya kan ketemu gitu. Ketika kita bikin anak-anak ini bikin robot, bikin something, ketemu sama temennya. Yang mungkin sekarang ini mungkin cuma itu aja. Tapi kita saat ini adalah saat yang tepat untuk kita merubah mindset anak-anak kita bahwa gadget itu adalah tools untuk belajar gitu. Sedangkan robotics, aparatus atau apapun namanya ya, itu tools main-main. Jadi main-mainnya bukan gadget lagi. Tapi main-mainnya adalah ya main-main beneran gitu, main-main physically, motoriknya, sensoriknya, kognitifnya itu berkolaborasi ketika mereka main itu gitu. Dan pembelajarannya kita tetap pakai gadget karena sekarang ini kita masih menjalani study from home, working from home yang entah sampai kapan mungkin ini akan jadi kebiasaan. Ya, jadi kira-kira itu mohon maaf kalau ada salah-salah kata ya. Saya masih belajar juga di sini. Saya ingin sekali dapat banyak masukan dari teman-teman sesama pendidik, sesama pengajar maupun parents bagaimana kita bisa mengkolaborasikan atau bisa meng-embed critical thinking dengan tech savvy ya, dengan salah satu skill-nya tech savvy ini menjadikan anak-anak kita ini jadi kritis. Jadi anak-anak critical making, bukan hanya critical thinking tapi bisa critical making something yang emang bisa jadi bekal mereka nanti ketika mereka nanti dewasa, mereka paling nggak udah bisa bikin sesuatu aja gitu. Di beberapa negara di luar yang saya tahu pendidikan di sana dari mulai mereka lulus SMA gitu ya kira-kira, mereka udah diajarin manufacturing, paling nggak manufacturing yang sederhana dengan 3D print misalnya. Nah, ini yang saya gregetan gitu. Di Indonesia udah deh kita udah stop berpikir bahwa ini sekolah nih akan terus kayak kemarin lagi. Saatnya kita berubah. Saya gregetan banget nih ada sekolah yang bisa atau berharap sekali ada sekolah yang bisa kreatif membuat platform online-nya sendiri dengan sistemnya mereka sendiri sehingga anak-anak itu lebih bergairah lagi belajar lewat online dan pelampiasannya malah bikin robot, bikin something. Gitu kira-kira Pak Doni paparan saya ya. Terima kasih, mungkin cukup ya. Nanti kita ada waktu juga kan buat tanya jawab. Iya, baik. Terima kasih Bapak Adi. Baik, Bapak Ibu, jika ada yang memiliki pertanyaan bisa langsung unmute mikrofon. Sebelumnya di sini juga ada yang bertanya melalui chat ya Pak. Oh, gitu. Dari Gavin, kelas 11, pertanyaannya, gimana cara bisa jadi robot maker yang hebat? Oke. Oh ya. Oke, saya jawab dulu ya. Bagaimana bisa jadi robot maker yang hebat? Ya, ini good question gitu. Karena sampai sekarang saya pun juga bukan seorang robot maker yang seperti apa gitu ya. Tapi paling tidak kita mulai membuat sebuah solusi dengan solusi robotik ya. Jadi bagaimana menjadi robot maker ini kan ada 3 nih kita mempelajarinya ya robot ini. Kita mempelajari coding atau pemrograman pertama ya, lalu kita mempelajari mekaniknya,
apa namanya, mekaniknya kita bagaimana kita membuat robot itu yang beroda atau berkaki misalnya, atau yang robot yang memang drone atau robot terbang, atau robot yang lain lagi. Nah, yang ketiga kita mempelajari electrical atau elektroniknya gitu. Tapi ketika kita udah bisa bikin robot, kita udah membuat satu robot katakan, ini nanti prosesnya akan kita balik gitu. Dari kita mendesain dulu elektroniknya ini seperti apa sih gitu kan. Elektroniknya nanti kita mau bikin ini punya fitur apa aja. Ya, apakah nanti ada kameranya, ataukah nanti ada sensor apa. Nanti baru kita turunkan ke mekaniknya. Nah, mekaniknya ini kita desain, mau robotnya itu berkaki, beroda atau atau terbang gitu. Nah, setelah nanti kita udah kita pada tahap mekanik, baru terakhir kita program, ya kan? Tentu nanti dalam prosesnya kita makanya yang tadi saya bilang ini kita community base-nya kita mesti solid karena nanti mungkin nggak semuanya kita kuasain dalam diri kita menguasai tiga-tiganya gitu kan. Mungkin kita jagonya programming gitu. Nah, di community ini kita nanti ketemu sama teman kita yang jago mechanical atau jago electrical gitu. Nah, nanti kita berkolaborasi di situ. Jadi tetap sekolah ini sebagai community kolaboratif platform ya, komunitas yang menyediakan platform buat berkolaborasi ini tetap penting gitu. Karena anak-anak mungkin nanti nggak relate gitu kan sama orang tuanya gitu kan, atau orang tuanya sibuk, dan tetap aja butuh temennya juga gitu. Nah, nanti di mereka akan mencari temennya yang bisa melengkapi dirinya sendiri, diri mereka gitu, timnya, jadi teamwork gitu. Nah, ini dengan robotik kita bisa menjadikan anak-anak ini punya teamwork. Jadi untuk menjadi robot maker yang hebat, kita mesti berkolaborasi dengan sesama kita gitu, dengan orang yang punya kelebihan di bidang lain, bikin aplikasi Android-nya, bikin aplikasi iOS-nya mungkin. Kayak gitu kira-kira, Pak Doni. Baik, Pak. Terima kasih. Semoga bisa menjawab. Kemudian ada satu pertanyaan lagi sebelumnya, sebelum kita menutup dan mengakhiri. Tapi sebelum kita mengakhiri, kita akan melakukan sedikit fotosesi sehingga Bapak Ibu bisa hidupkan terlebih dahulu kameranya, sehingga kita bisa lakukan fotosesi di sini menggunakan screenshot ya, Bapak Ibu. Baik, satu pertanyaan lagi ya Pak dari Ibu Novia Kohar. Di sini pertanyaannya, anak saya cowok umur 7 tahun, kelas 1. Bagaimana memperkenalkan robotics learning? Oke. Bagaimana memperkenalkan robotics ke anak 7 tahun ya. Sebenarnya 7 tahun udah mulai masuk ke kategori yang saya sebut udah mulai ready gitu untuk mempelajari robotics. Karena kemarin kita mulai membuat ya semacam silabus gitu ya untuk anak-anak yang mulai dari 8 tahun. Walaupun sebenarnya jauh sebelum 8 tahun ada yang 5 tahun kayak kemarin contohnya pas saya membuat kelas bersama Envagro itu mereka anak-anak 5 tahun semua gitu. Ini udah mulai ready gitu kan. Ya ini makanya kita mulai mempersiapkan materi pembelajaran kitnya untuk anak-anak yang mulai karena sejak mulai TK, SD gitu untuk mempelajari robotik. Karena jujur aja ini belum kemarin ini belum menjadi concern saya secara full karena latar belakang saya ini yang engineering, jadinya saya nggak berpikir atau melihat untuk ini anak-anak 7 tahun atau di bawah 7 tahun ini bagaimana kit robotiknya. Saya kemarin concernnya baru ke anak-anak mahasiswa SMA, udah itu aja. Nah sekarang ini kita mau membuat kit-kit atau alat-alat pembelajaran gitu kan, alat-alat pembelajaran robotics untuk anak-anak yang usianya 7 dan 7 tahun, 5 sampai 8 tahun, kira-kira gitu Pak. Jadi saya butuh kolaborasi juga dari parents, dari teacher,
yang join di Zoom live kita kali ini, coba kasih saya masukan juga nih, apa aja sih do and don'ts-nya supaya anak-anak ini kita bisa belajar. Karena ada banyak kit dari luar sana, tapi ketika mereka mulai tumbuh, mulai besar, mereka udah terpakunya sama kit ini aja terus gitu. Permasalahannya di situ. Sampai dan akhirnya ya nggak berkembang gitu kan. Nggak bikin apa-apa. Mereka akhirnya memandang robotics itu is just a toys. Hanya mainan doang gitu kan. Tapi tidak melihat robotik ini sebagai suatu tools untuk mengembangkan dirinya sehingga bisa bikin sesuatu yang macam-macam. Misalnya untuk bikin smart home, untuk bikin misalnya untuk alat-alat untuk ya elektronik yang lain lah yang kita bisa bikin, misalnya untuk nyalain AC secara internet gitu kan, kita dari jauh udah bisa nyalain alat-alat kita di rumah gitu. Kira-kira gitu Pak Doni. Jadi saya membuka diri juga kepada para parents untuk berdiskusi. Kebetulan kemarin ini sebelum kita mulai live, saya membuat grup WhatsApp untuk mengumpulkan teman-teman yang punya concern, ini anaknya tertarik sama robotik, tapi belum ada titik temunya karena saya juga belum ke arah sana, belum ke arah anak-anak juga materi pembelajarannya. Nah, ini kemudian saya bikinkan grup WhatsApp namanya Parent Tech. Nah, mungkin buat Bapak Ibu yang ingin berdiskusi lebih jauh, nanti bisa hubungin saya lewat WhatsApp atau lewat Instagram ya. Feel free to message atau DM ke Instagram saya. Nanti kita bisa diskusi lebih banyak di sana. Dan kita juga masih ada sesi berikutnya ya, Pak Doni. Minggu depan kita mungkin bisa lebih fokus lagi membahas apa project-projectnya robotik itu, terus kitnya perbandingannya seperti apa. Kenapa saya gregetan sekali bahwa kit ini nih kita bisa buat murah, bisa affordable, bisa juga berguna sekali, bukan hanya buat kit pembelajaran aja, tapi kita bisa making something dari kit ini gitu. Baik, terima kasih Bapak Adi. Untuk Bapak Ibu yang pertanyaannya belum terjawab, kita akan bahas di minggu depan. Jadi mohon datang kembali, harap kita bisa bertemu kembali di pertemuan berikutnya. Kembali Bapak Ibu saya ingatkan, esok akan ada pertemuan dengan Ibu Lydia tentang Finding Soul. Kemudian hari Kamis kita akan di presenter kita adalah Pak Jelmer dengan Equipping for Real World. Kemudian yang terakhir di hari Jumat yaitu Journey to the Future bersama Ibu Ina Liam. Jadi Bapak Ibu, diskusi kita hari ini merupakan kolaborasi kita dengan beberapa kolega, termasuk salah satunya adalah jurusanku, kemudian ada juga dari Komunitas Robotik Indonesia dan juga dari Ukrida. Begitu. Baik Bapak Ibu, untuk mengakhiri, sebelum kita mengakhiri, mari kita menghidupkan kembali kameranya. Bapak Ibu, saya lihat di sini beberapa masih belum menghidupkan kamera, harap dihidupkan dulu sehingga bisa kita lakukan foto sessionnya bersama hari ini. Baik. Iya, baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghidupkan kameranya. Baik, kita akan lakukan screenshot ya Bapak Ibu ya. Semoga terdengar. Baik. Oke, kita hitung dari 3, 2, 1. Oke. Bapak Ibu ya, 3, 2, 1. Oke. Oke, Bapak Ibu mungkin bisa ganti pose lagi sekali, setelah itu kita bisa mengakhiri. Baik. Iya, sudah siap? 3, 2, 1. 3, 2, 1. Baik. Terima kasih Bapak Ibu sudah menghadiri diskusi kita hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih banyak untuk Bapak Adi Rahardi. Ya, terima kasih. Bapak Ibu, Terima kasih Pak Adi. Sama-sama. kita akan ada kembali pertemuan esok dan selama 3 minggu. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sampai jumpa. Thank you. Bye. Thank you everyone. Thank you. Oke.
Thank you semuanya. Makasih Pak Adi. Sama-sama Ibu, terima kasih. You also have all the library facilities should you need some books, starting at only 900. Wave Beats Music. Wave Beats Music. Wave Beats Music. In Jeha, we believe that every human being is just as necessary as building a story. A school that later we call a family. Founded since 2003,
We always think that international education that we've been running since 2013 should be affordable and should be for everyone. This pandemic, creating an unforgettable history, but this also leads us to think of the needs of our families in Cheha. And to facilitate all these needs, we decided to create 3 main programs, plus one more thing. Offline learning programs, blended learning programs, online learning programs, and Sekolahku programs. Offline learning program, with only 10 students per class. The total class hours at school are 3 hours for playgroup and kindergarten, and 6 hours for primary, secondary, and advanced. We also have a health check and hygiene check because we always care about your children's health. Starting at only $2,100 per year, and all assessments are conducted offline. Blended learning program, with only 10 students per class, with a total hours of 3 hours for all levels of education, and 2 options for 2 days, Tuesday and Thursday, and 3 days for Monday, Wednesday, and Friday. Health and hygiene check, and starting at only $1,000 per year for 2 days, and $1,100 per year for 3 days. Quizzes and mid-semester assessment are conducted online, while the semester assessment will be conducted offline. You will also have the full access to CH Virtual Learning. Online Learning Program. You have all the access for the CH Virtual Learning, with one-time interactive meeting per week, one-time discussion forum per week, and even joining all the festivities happening at school. You also have all the library facilities should you need some books, starting at only $900 per year, and all assessments are conducted online. Last but not least, Sekolahku program. Get in touch with our Google form by clicking this link below. Register through CH License Center 0812 3921 9233 via Telegram or WhatsApp. Are you ready for changes to come? Where do we start?